Muhammad Zain, Bapak Dr. Muhammad Zain, mengerjakan dokternya di Universitas Islam Jakarta. Kemudian beliau juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Beliau juga konsultan zakat, aktif di konsultasi di Polres Republika. Baik, untuk mempersingkat waktu dan teman kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi. Saya mohon izin berdiri kalau gue di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Jadi masih belum bersemangat ya? Apa gara-gara cuaca gunung terus bekas kemarin? Apa kabar semuanya? Ini masih belum bersemangat ya. Kalau dia optimis jawabannya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa ini? Dahsyat ya. Oke, bisa dimulai semuanya, biar semangat, biar bergerak, tapi harus bergerak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, sekali lagi, biar semangat ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, tadi telah dijelaskan oleh Pak Agus Tiarto dari keynote speech tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ternyata luas sekali. Perbankan saya termasuk dari kajian ekonomi Islam tadi luar biasa. Kalau bicara tentang ekonomi Islam, bicara tentang bank syariah, bicara tentang asuransi syariah, pegadaian syariah, kemudian multi-finance syariah, bahkan sekarang juga ada yang wholesale syariah ya. Karena pengaruh dari ekonomi Islam itu luar biasa, ya sangat luar biasa sekali. Bahkan adanya krisis ekonomi, moneter dan sebagainya itu di Amerika Serikat menjadikan pegangan. Karena ternyata dengan adanya krisis ini menjadi melek orang-orang yang biasa tidak berkembang dalam nilai kapitalis yang menyatakan bahwa the end of economy. Kematian ekonomi karena kenapa? Kapitalis ternyata tidak terhindar dari krisis. Krisis di Amerika Serikat dalam film tadi pun dijelaskan penyebabnya induk dari spekulasi. Induk dari krisis adalah spekulasi. Dengan adanya valuta asing, dengan adanya bunga berbunga dan lain sebagainya. Islam hadir memberikan solusi diantaranya dengan sistem Islam, diantaranya dengan sistem bagi hasil. Dan maka dijelaskan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Riba diantaranya adalah dengan menggunakan uang, dengan ada model spekulasi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, kata kunci yang sangat sederhana nanti kita akan melaksanakan training ini 2 hari. Nah, karena 2 hari harus nyantai, harus tenang, harus rileks. Nah, karena kalau dengan rileks, kita akan dapat mudah, dapat materi. Apalagi boleh jadi ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang baru tahu istilah-istilah dalam ekonomi syariah ini. Karena ada istilah nanti baru-baru, ada istilahnya mudoroba. Kalau jangan bisa nyebut, itu sudah salah nyebut itu. Mudah rebah jadinya. Iya kan? Mudoroba jadi mudah rebah kan? Mu'amalat itu tidak bisa nyebut itu, jadi mu'alamat. Menjadi salah alamat gitu kan? Dan lain sebagainya. Ingat istilah-istilah itu kalau tidak kita sabar, kita tenang, menyampaikannya, atau kita mencoba untuk mempelajari pelan, maka lama-lama kalau kita enjoy akan mudah. Seperti halnya dalam sebuah video ini, kata kuncinya apa? Kalau kita ingin mudah, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, kita tidak paham jadi paham, saat belajar relax saja, enjoy saja. Coba kita lihat, enjoy.
Ada yang bisa mencobanya. Nah itu enjoy. Jadi kalau kita lihat ada istilah yang sangat sederhana, pemain bulu tangkis atau atlet yang lainnya, entah dia bulu tangkis, entah dia pemain bola, itu walaupun dia jawara, kalau dia tidak enjoy, tegang, itu biasanya mudah kalah. Walaupun dia pemain yang berjawara. Tapi kalau dia enjoy, tenang, maka akan mudah. Termasuk dalam training ini kita bisa lihat kata kunci yang sangat sederhana bisa dicermati. Ingat dalam training, dalam kita belajar, jangan kita terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, apa yang terjadi, bisa kita lihat. Sesuatu kalau yang over-over kan nggak bagus, Pak ya. Makan 1 piring boleh nggak, Pak? Boleh kan, kalau 5 piring? Atau 1 drum? Nah, itu yang nggak boleh. Nah, kita lihat, ini kamu yang terlalu bersemangat. Apa yang terjadi kita lihat? Dia lupa pakai gigi palsu. Kalau bersemangat sebagai orator, lupa ngobrol dan akhirnya copot. Oh, sekali lagi masuk. Jadi dalam video ini digambarkan dalam apa saja, termasuk bapak ibu itu saat menangani apa namanya dalam akte ya transaksi syariah di kelas ini ada yang sudah menangani syariah. Sudah perbankan syariah sudah ada pernah? Belum ya? Mudah-mudahan bisa nanti menangani apa namanya baik di perbankan syariah, multi finance ya. Jadi itu lumayan. Karena syarat kalau peraturan yang ada bahwa notaris yang nanti bisa menangani akad-akad syariah, baik itu bank syariah, BPR dan seterusnya, itu dia harus memiliki sertifikat. Di antaranya lah sertifikat dari institusi ini yang bisa dilihat. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agustianto tentang masalah krisis. Krisis ini sampai 20 kali krisis dari awal sampai sekarang. 2011 krisis di Eropa, 2008 di Amerika Serikat, di Indonesia pun mengalami krisis. Yaitu tahun berapa Bapak Ibu? Krisis di Indonesia yang awalnya dari Thailand 97, 98, kolapse ya. Tapi ingat, ada catatan yang menarik. Kalau bicara tentang model, ketika bank-bank konvensional semuanya pada bangkrut semuanya, tapi bank Islam waktu itu yang namanya bank muamalah itu tetap eksis, tetap ada, jadi tidak berpengaruh terhadap krisis ekonomi. Bank-bank yang lain yang raksasa itu bangkrut semuanya. Yang sekarang Bank Mandiri, dulu gabungan Bu ya, Bank Eksim ya, kemudian bank apa namanya, banyak bank digabung pun akhirnya itu pun padahal bank pemerintah dapat apa BLBI tapi tetap apa boleh. Tapi bank syariah dengan sistem bagi hasil itu tidak boleh. Ada apa ini modelnya? Karena tak kuncinya adalah dengan sistem bagi hasil. Kalau yang bunga berbunga itu kan kalau terjadi krisis yang terjadi apa? Nanti apa namanya kreditur dia tidak bisa mengembalikan uang. Ketika dia tidak mengembalikan, sedangkan bank wajib mengembalikan terhadap deposan. Maka yang terjadi akhirnya apa? Negatif spread. Apalagi kalau ras, besar-besaran diambil, maka tidak ada. Rasio kecukupan modalnya tidak ada, maka terjadi adalah kolapse. Ada standarnya, berapa persen bank harus memiliki kecukupan modal. Nah ini mengapa? Masyarakat dunia ini ramai menerapkan ekonomi syariah. Karena tadi, banyak berbagai buku dari Amerika Serikat, Scotland, Profesor Umar Bagilo menyatakan the end of the economy, kematian ekonomi kapitalis. Yang sangat luar biasa dan bahkan banyak siklus dan seterusnya yang menyatakan kematian ekonomi yang luar biasa. Dengan bunga timbul terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi bahkan dalam catatan ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat itu hancur semuanya. Rumah pada hilang semuanya. Kemudian investasi menurun, produksi juga menurun, banyak yang bunuh diri itu gara-gara dengan adanya suku bunga yang jadi adanya krisis yang bisa dilihat. Ini mengapa dunia saat ini sekali lagi menerapkan ekonomi syariah, nanti bisa kita lihat. Nah ini tadi yang telah disampaikan.
Sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 krisis di sektor finansial. Dan beberapa dekade terakhir kekerapanan semakin tinggi. Tadi telah kita singgung Indonesia setelah krisis hebat, bisa kita lihat tahun 97, 98, sampai 2000. Bahkan krisis Amerika 2008 dan krisis di Eropa 2011 ternyata melanda dunia. Jadi angka kemiskinan mulai meningkat terus-menerus. Nah, data-data yang bisa dilihat. Ternyata gara-gara krisis itu yang kaya makin kaya, yang miskin itu kata Bung Haji Roma Irama kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini karena hidup ada, kita lihat ada gaya kapitalis yang bisa dilihat. Ekonomi kapitalis itu menciptakan bubble ekonomi. Bubble itu apa tuh Pak Bubble Pak? Gelembung ya, gelembung ekonomi. Apa yang dimaksud gelembung ekonomi? Kalau kita lihat kalau ibu sering nyuci itu kan ada busa-busa itu, gelembung. Anak kita itu kalau yang kecil di balon tuh, kalau ditusuk, ada isinya nggak Pak? Nggak ada, kosong. Nah ini juga sama. Bisa kita lihat bahwa ekonomi kapitalis itu menciptakan bubble ekonomi. Karena kenapa? Peredaran uang di dunia ini 3.000 triliun dolar tahun. Kemudian 99% diantaranya beredar secara ribawi. Secara apa? Ribawi saya maya ini spekulasi yang dijelaskan oleh profesor yang dari Amerika. Dan transaksi derivatif hanya 1% yang beredar secara ribawi. Berbeda dengan di Islam. Islam itu ketika melarang adanya bunga, maka solusinya adalah harus real. Real dalam bentuk apa namanya? Real misalkan bantuan, kemudian dalam bentuk jual beli dan sebagainya. Wajar saja pada laporan tadi yang saya sebutkan, resepnya biar supaya terhindar dari krisis, ya tadi itu. Jadi ribanya yang dihapus, ya tetapi yang diusung adalah baiknya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Coba sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita ada uang lebihnya, jadi 1.100.000 itu termasuk riba bukan? 1.100.000 ada riba nggak ya? Uang dan uang. Riba nggak Bu? Riba ada. Karena dikategorikan riba dengan riba itu barang dengan barang. Dalam arti dikatakan sawaan disawain, nak dan binakdin, zahab bizahab, uang dengan uang, itu dikategorikan barter seperti ini atau riba. Ada uang lebih. Makanya dalam berbagai hadis nyatakan riba itu berarti ziyadah, bertambah. Kalau uang dengan uang, emas dengan emas, itu dikategorikan ribawi. Al-amwal al-ribawiyah. Harta yang sejenis itu sama. Itu dikategorikan riba. Nah, Islam memberikan solusi yang luar biasa. Biar supaya terhindar dari bunga, maka jangan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Dengan Pak siapa sih Pak? Pak Dedi. Bapak. Oh Pak Sugeng. Nah baik. Pak Sugeng tadi misalkan Pak Sugeng punya uang 1 juta tadi ya. Kemudian kalau nanti ada pokoknya lebih 100.000 itu jadi bunga. Tapi kalau dijadiin barang itu tidak jadi bunga itu. Tapi jadi halal. Umpamanya 1 juta.